pemirsa CBTV News, kembali bersama dengan kami dalam program spesial baru Hot Issue Sepekan di Probolinggo, Jawa Timur. Ya, seperti apa sajakah berita-berita menarik atau trending topik di kota Probolinggo dan sekitarnya sepanjang minggu ini? Hari ini bersama pengamat versi CB News yang hari ini sudah berada bersama-sama dengan saya. Kalau siapa lagi kalau Bung Udin, ya, selaku pengamat versi CB News terkait tentang apa sajakah yang menjadi trending topik seputar Probolinggo dalam satu pekan Probolinggo. Apa kabar Bang Udin? Alhamdulillah baik. Sibuk terus ya? Alhamdulillah selalu bergerak terus ya. Baik Bang Udin, dari Senin sampai dengan hari Sabtu di Probolinggo Raya, ya, topik apa saja yang menarik sepanjang minggu ini, ya? Mohon izin buka dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Topik hot issue minggu ini banyak sekali. Banyak ya? Banyak sekali, cuma kita pilih ada beberapa. Di antaranya mandeknya pembahasan KUA PPHS, turunnya ke jalan aliansi LSM dan Ormas tentang masalah pembangunan rumah sakit yang baru. Protes ini kayaknya. Termasuk juga sorotan dari Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo terkait dengan pembangunan atau rehab kantor pemerintah Kota Probolinggo. Itu luar biasa. Berkaitan tentang sorot ya, perbaikan gedung Pemkot ini. Ini kan kayaknya sudah saling mengkritik. Ketika kemarin Perdinnya dikritik, sekarang Pemkotnya seperti itu kira-kira ya. Nah, inilah Bung Luis yang kita sayangkan. Dua lembaga pemerintahan daerah. Jadi pemerintahan daerah itu adalah pemerintah Kota Probolinggo dan DPRD Kota Probolinggo. Ini bukan saling mengisi tentang kekurangan masing-masing, tapi justru saling mencari kesalahan masing-masing. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi keterkaitan dengan masalah rehab kantor Pemkot Probolinggo itu saya membaca di media cetak ya, dan juga beberapa media sosial bahwa Ketua Komisi 3 menyayangkan pembangunan rehab kantor Pemkot depannya itu. Tapi yang jadi pertanyaan saya, bukankah anggaran 400 juta untuk rehab kantor Pemkot Probolinggo itu sudah disetujui, sudah dibicarakan pada saat pembahasan APBD 2021. Itu sudah dibicarakan dan sudah disetujui. Tapi katanya hanya pemeliharaan cat-cat saja atau ya apa gitu kayaknya. Waduh, kalau pemeliharaan itu sampai angka 400 juta itu tadi mesti sekarang jadi dirombak. Ya, pada saat pembahasan APBD 2021 nih, sepengalaman saya ini bahwa di pembahasan APBD itu pasti ada rapat komisi. Nah, di rapat komisi itu detail secara teknis dibicarakan. Nah, ini yang memang sih dalam refocusing realokasi itu yang disayangkan oleh Komisi 3. Kenapa tidak direfocusing? Jadi persoalan di sana sebenarnya. Kenapa tidak direfocusing, dialokasi? Artinya ini bicara soal potong-memotong ini. Potong-memotong. Jadi di saat kepala daerah memotong perdenya DPRD, tapi yang kegiatan yang tidak urgent. Nah, ini juga sebenarnya dalam Permendagri dan Permenq, kegiatan infrastruktur yang tidak urgent itu bisa dialihkan ke penanganan COVID-19. Nah, ini yang disayangkan oleh Komisi 3. Sampai Ketua Komisi 3 kalau bilang. Walaupun sebenarnya pada saat pembahasan APBD 2021 kan sudah dibicarakan. Dan pada saat pembahasan APBD 2021 sudah masa pandemi karena dibahas di akhir 2020. Nah, ini yang kurang jeli dari kawan-kawan DPRD. Ya mohon maaf karena sudah mantan DPRD saya bilang kawan-kawan. Jadi kurang jeli. Mestinya dilihat betul nih buku APBD, rancangan peraturan daerah tentang APBD. Ini ada angka 400 juta untuk pembangunan rehab Pemkot. Untuk apa sebenarnya ini? Nah, ini ditanyakan di saat rapat komisi-komisi. Begitu ditemukan satu kejanggalan, sampaikan pada saat rapat banggar. Ya bila perlu langsung dialihkan. Punya hak DPRD. Mestinya begitu ya? Ya, dialihkan. Nah, ini kan gak urgent. Jadi pembangunan infrastruktur yang tidak urgent itu perintah Permendagri dan Permenq itu supaya dialihkan ke penanganan COVID. Nah, ini kok bisa dilanjutkan. Nah, ini yang disayangkan oleh
Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. Dan ini pun ya nggak lepas karena itu tadi saling mencari kelemahan-kelemahan dua lembaga negara, lembaga daerah ya, yang mestinya bersinergi di situ. Gitu ya. Yang satu jadi pengawas, yang satu jadi pengguna ini ceritanya. Nah, iya, memang kalau DPRD terus jadi yang mandeknya itu apa itu? Mandek masalah apa itu? Pembahasan masalah apa itu? Masalah KUA-PPAS. KUA-PPAS untuk APBD 2022. Wah, yang jadi soal keadaannya kan enggak normal. Enggak normal. Jadi akhirnya kan komunikasi ini kan kayaknya ada keran yang perlu dibuka ini. Iya, kerannya lagi buntu. Karena buntu ya karena masing-masing pihak masih mempertahankan argumentasi masing-masing. Sementara KUA-PPAS ini sangat dibutuhkan. Nah, ini perlu ada penyatuan persepsi ini dua lembaga ini. Entah siapa yang bisa menjadi mediasi ini. Nah, ini mudah-mudahan adalah satu lembaga yang menjadi mediasi. Tapi mestinya kan dilakukan rapat-rapat di gedung itu. Nah, di gedung. Mestinya ya memang itu, ya. Dalam kewenangannya kan seperti itu kayaknya. Dalam peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah nomor 12 2019 kan sudah diatur itu jadwal-jadwalnya. Nah, cuma karena DPR dengan argumentasinya bahwa ini menyalur regulasi karena RPJMD belum dirubah. Nah, ini akhirnya dibuat mandek KUA-PPAS-nya. Oke lah, KUA-PPAS mandek, mungkin butuh waktu lah untuk penetapan RPJMD perubahan. Nah, ya mungkin harus ada solusi yang terbaik lah. Mungkin antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dan anggota DPRD ini perlu ada sinergi, ada suatu persamaan persepsi dan tidak perlu saling mencari kesalahan, titik lemah masing-masing. Nah, tapi kalau bagiannya DPR kan benar sih, fungsi legislasi kalau untuk mengawasi ya benar. Kalau fungsi legislasi kan untuk untuk bikin sebuah regulasi, juga fungsi pengawasan memang benar. Sementara eksekusinya kan harus diawasi oleh DPR. Iya, memang DPRD ini punya hak. DPRD punya hak untuk mengawasi. Bagaimana kegiatan pemerintah kota, pemerintah daerah ya, itu diawasi. Sudah benar enggak? Dan itu yang punya hak mengawasi DPRD. Tapi kalau eksekutif nih nggak punya hak mengawasi kegiatan DPRD karena nggak ada tupoksinya. Kewenangan untuk mengawasi DPRD nggak ada, termasuk yang mengatakan bahwa kunjungan kerja DPRD itu menyakiti hati rakyat. Loh, dari mana lah itu sudah regulasinya? Menyakiti yang bagaimana? Nah, ini kan juga perlu. Sekarang rehab ini juga jadi disoroti. Nah, akhirnya jadi disoroti, saling mencoroti. Tapi yang jelas kalau DPRD udah sesuai dengan fungsinya, ya sesuai fungsinya pengawasan, fungsi pengawasan yang dilakukan. Nah, yang terpenting adalah sekarang bagaimana dua lembaga pemerintahan daerah ini benar-benar, artinya kan pengawas ini kan boleh memanggil dong. Boleh. Yang pengguna ini boleh dibahas di sana. Boleh. Nah, termasuk ini yang boleh kan? Selain masalah rehab kantor Pemkot juga ada aliansi kan? Aliansi LSM dan Ormas itu yang kirim surat kepada wali kota dan juga ketua DPRD atau ketua DPRD yang menyoroti tentang anggaran rumah sakit yang baru supaya ditunda. Dan itu juga nggak salah mereka menyuarakan, nggak ada yang salah. Karena saat ini fokus kepada pemulihan ekonomi. Nah, mestinya memang dari pihak pemerintah daerah itu juga jangan memaksakan diri kalau memang situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Nah, artinya yang penting pasarnya aja dulu, Bung. Oh ya. Kalau pasar ini berdampak sekali. Kalau nggak selesai, waduh dampaknya luar biasa. Cuma pemerintah daerah itu juga melaksanakan itu sudah amanat Perda tentang APBD. Jadi dilelang itu amanat. Ini sebenarnya sama nggak salah. Nah, salahnya di mana? Saling menyoroti itu. Salahnya di mana? Tidak harmonis. Itu salahnya. Kalau apa yang dilakukan oleh eksekutif, dilakukan oleh DPRD, legislatif, itu sama-sama benarnya. Yang DPRD melakukan fungsi pengawasan, yang eksekutif melaksanakan eksekusi tentang Perda, tentang APBD. Nah, itu nggak salah. Ya. Nah, yang salah apa? Tidak harmonisnya ini. Masih ada hak. Nampak sekali. Masih ada hak DPR yang lain itu. Oh iya. Interpelasi apanya? Oh bisa. Jadi DPRD ini kan ada hak interpelasi, ada hak angket, ada hak minta keterangan. Itu boleh digunakan. Ya? Nah, belum digunakan. Boleh saja digunakan, tapi kan ada prosedur persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya minimal ada 5 anggota DPRD nih.
minimal ada 2 fraksi, lebih dari 1 fraksi. Syaratnya kan begitu, harus dipenuhi dulu. Setelah itu diparipurnakan. Ya panjang sebenarnya. Cuma juga nggak salah bila DPRD melakukan hal itu, nggak salah. Isu apa lagi nih? Ya, yang menarik lagi di minggu ini. Yang paling menarik dan ini ada segi kemanusiaannya adalah tentang perubahan APBD 2021 yang juga sudah melewati batas. Ya, batas jadwal yang sudah ditentukan. Mestinya perubahan APBD ini diawali pada bulan bulan Agustus ya, bulan Agustus kemarin minggu kedua itu sudah minggu ke-1 sudah mulai mestinya. Cuma masih ada kesempatan nih bahwa kepala daerah menyampaikan raperda tentang perubahan APBD itu masih nanti minggu kedua bulan September. Masih ada kesempatan. Nah, cuma itu tadi kembali tergantung dari pemerintah daerah dan juga DPRD-nya. Nah, DPRD mengatakan bukan salah kita. Karena kita sudah menyurati pemerintah kota jauh-jauh hari bahwa segera mengirim berkasnya untuk rancangan perubahan APBD. Cuma katanya informasinya terlambat. Nah, itu jadi argumentasi DPRD sehingga sampai terlambat. Nah, yang terpenting sekarang adalah seandainya nih, Bung Luis, seandainya nih perubahan APBD tidak dibahas. Wow, dampaknya luar biasa. Nah, ini yang perlu diluruskan nanti. Bahwa kalau perubahan APBD 2021 ini nggak dibahas, maka ada beberapa OPD yang tidak bisa menggaji GTT-nya, PTT-nya ya, selama 4 bulan. Karena ada beberapa OPD yang menganggarkannya 4 bulan. Harapannya di PAK, di perubahan nanti dianggarkan kembali yang 4 bulan. Nah, ini kalau nggak dibahas, ini alamat GTT, PTT tidak akan terima honor mereka. Karena nggak bisa dibayarkan. Karena yang ada di APBD Induk 2021 adalah anggaran yang hanya 8 bulan atau 10 bulan juga ada. Nah, ini kan berpengaruhnya ke sana. Yang kedua, juga pengaruhnya kepada ustadz-ustazah, guru-guru TPP. Ya. Ini yang biasanya dibantu tiap bulan 200.000 nih oleh pemerintah kota. Ini juga dianggarkan hanya 8 bulan. Nah, kalau ini nggak dibahas, maka ustadz-ustazah, guru-guru TPK dan juga guru-guru mingguan yang dari lintas agama juga kan, dari kawan-kawan Nasrani, sekolah minggu. Iya, itu juga tidak akan menerima bantuan dari pemerintah kota yang 200.000 tiap bulan. Karena apa? Dianggarkan cuma 8 bulan di situ. Nah, ini kan dampaknya berbahaya. Nah, termasuk juga kalau tidak dibahas perubahan APBD, dampaknya lampu PJU tidak hanya di kota saja yang akan mati, tapi akan mati total sekota Probolinggo. Ini kita sudah kita cari informasi seandainya perubahan APBD nggak dibahas, maka PJU akan total sekota akan mati karena tidak bisa membayar ke PLN. Nah, ini informasi yang saya terima juga nih, Bung Luis, bahwa dari pihak Dinas Perhubungan yang di situ ada bidang PJU akan pontang-panting mencari lobby-lobby nih ke PLN. Bagaimana caranya nggak diputus? Tapi saya kok pesimis karena kalau nggak dibayar nih PLN tetap akan mutus. Nah, ini seharusnya dari kawan-kawan DPRD dan juga pemerintah daerah mungkin ada butuh kompromi politik ini kayaknya. Iya, yang pertama sama-sama pemerintahan politik. Iya, komunikasi politik memang di antara dua lembaga pemerintahan daerah ini kan sama-sama politik ya, penuh dengan intrik politik sebenarnya. Nah, sekarang tinggal menyatukan persepsi, menyapakan pandangan tentang bagaimana arah kebijakan pemerintah ini ke depan. Pemerintahan daerah ini tidak lepas dari pemerintah kota dan juga dengan DPRD kota. Nah, itu yang terpenting. Baik, Bung Udin, terus mengamati. Ya, Insya Allah. Semuanya kan hanya tujuannya memberikan informasi kritik, membangun gitu ya. Ya, kita hanya berharap pemerintah daerah Kota Probolinggo dan DPRD Kota Probolinggo artinya bisa menjalin sebuah hubungan yang harmonis kembali. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, itu hal yang lumrah dalam demokrasi. Tapi tidak harus saling mencari kesalahan masing-masing. Ini yang jangan sampai terjadi. Tapi memang wajar dong, DPR memang fungsinya legislasi, pengawasan. Loh, pemirsa,
pengamatan kami yang ringan yaitu terkait tentang lomba-lomba lampu hias ya yang dilakukan di Probolinggo ya. Seluruh warga antusias meskipun di tengah pandemi Covid ya. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun 17 Agustus yang ke-76. Luar biasa Probolinggo ya. Semangat meski di tengah pandemi Covid masih antusias dalam rangka perayaan dengan mengikuti lomba lampu hias di seluruh kota. Karena itu membuktikan bahwa rasa cintanya masyarakat Kota Probolinggo kepada negaranya. Ada lagi nih Bang Udin, ada lagi nih ya. Ternyata dalam perayaan 17 Agustus dengan Tahun Baru Islam ini sama berbarengan. Sehingga di mana-mana ya dilakukan kegiatan santunan anak yatim piatu juga cukup luar biasa. Probolinggo memang luar biasa. Santunan anak yatim itu di setiap, mungkin bahkan di setiap RW sepertinya seperti itu. Jadi nuansa muslimah, nuansa religi keislaman luar biasa memang. Itu saya memantaunya itu hampir tiap RW ada kegiatan itu luar biasa menyantuni anak yatim. Berbarengan sama 17 ini ya. Jadi sangat meriah sekali. Betul. Itulah luar biasa Probolinggo. Semangat terus warga Probolinggo ya, Bung Udin ya. Masih di tengah masa PPKM darurat. Tetap mengikuti protokol kesehatan ya dengan senantiasa menggunakan masker tentunya ya, jaga jarak, hindari kerumunan yang berlebihan. Mari kita sama-sama mengikuti program pemerintah sehingga guna menekan penyebaran virus corona. Mungkin dari tempat ini kami juga menghimbau kepada warga Probolinggo yang belum mengikuti program vaksin. Yang ayo rame-rame ikut vaksin. Kebetulan saya sudah vaksin. Sudah ya? Dua. Saya juga 2 kali ditusuk kiri dan kanan. Ya, termasuk editor kita, kameramen Bang Mamat ya juga sudah saya sudah 4 bulan yang lalu sudah divaksin 2 kali. Jadi ayo warga Probolinggo yang belum mengikuti vaksin ya, rame-rame ayo daftarkan diri Anda baik secara online atau bisa daftar langsung melalui puskesmas atau tempat-tempat mana yang sudah disiapkan. Ikut vaksin rame-rame ya. Jangan takut, percayakan kepada berita narasi yang benar ya, supaya jangan ragu-ragu kan begitu Bung Udin. Ya betul. Nah, guna mencegah penyebaran virus corona di Kota Probolinggo. Baik Bung Udin, mungkin satu harapan saya selaku warga Kota Probolinggo, tolong kepada pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah dan juga kepada DPRD Kota Probolinggo, sudahi pandangan yang berbeda ini, sudahi saling cari kesalahan. Ayo bareng-bareng membangun Kota Probolinggo, karena bagus tidaknya Kota Probolinggo tergantung 2 lembaga ini. Nggak bisa tergantung kepada pemerintah kota saja, tergantung kepada DPRD kota saja. Dua-duanya harus bersinergi, karena pemerintahan daerah adalah pemerintah Kota Probolinggo dan DPRD Kota Probolinggo harus seiring sejalan. Kita tunggu di gedung legislatif kan rumah rakyat di sana untuk saling berdebat dan memberikan informasi. Oke baik pemirsa, demikianlah liputan kami atau acara program kami sepekan di Kota Probolinggo ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Mohon dukungan warga Probolinggo ya. CB News hadir di tengah-tengah masyarakat Probolinggo, dapat memberikan informasi terbaru buat warga Probolinggo. Gitu Bung Udin ya? Ya, siap. Baik, demikian yang dapat kami laporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. CB News, Luis Haryona, Mamat Abdullah. Safiuddin AR.